Generasi pertama ditemukan pada tahun 1943. Komputer ini pada awalnya kalkulator atau alat hitung berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Komputer generasi pertama ini memiliki ciri-ciri penggunaan tube vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Komponen elektronik dari tube vakum program dibuat dalam bahasa machine language. Ciri-cirinya berukuran besar, memerlukan banyak AC karena banyak mengeluarkan panas, proses relatif lambat, kapasitas untuk penyimpanan data kecil, dan media penyimpanan kartu plong pabrik yang memproduksi. Generasi kedua dikembangkan pada tahun 1948. Bentuk secara fisik mengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan ditemukannya transistor yang digunakan sebagai pengganti tube vakum pada komputer, dan juga telah menggunakan inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Dan pada generasi ini juga mulai ditemukan bahasa pemrograman yaitu COBOL dan Fortran. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Ciri-cirinya, ukurannya relatif kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk penyimpanan data, prosesnya relatif lebih cepat, mulai mengenal teleprocessing, kapasitas untuk penyimpanan data semakin besar. Contoh mesinnya itu Univac 3, IBM 7090, CDC 6600, dan Xerox 5500. Pada generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli vacuum tube, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Karena hal di atas, para peneliti pada tahun 1958 mengintegrasikan IC. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa yang dapat menghalau masalah tersebut. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi komputer. Ciri-cirinya itu ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua, mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing, adanya integrasi antara hardware dan software dalam OS, prosesnya sangat cepat, kapasitasnya untuk menyimpan data lebih besar. Contoh mesinnya itu IBM System 360, Honeywell 200, dan RCA Spectrum. Komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970 ada 2 perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama itu penggunaan Large Scale Integration atau LSI, dan yang kedua Very Large Scale Integration atau VLSI. Jadi, ciri-ciri komputer generasi keempat adalah penggunaan Large Scale Integration LSI dan dikembangkan komputer mikro yang menggunakan komputer mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I, dan Apple II, PDP-11, dan VisiCalc. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai Artificial Intelligence. Selain itu juga berbasis Graphic User Interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Komputer generasi ini tidak hanya menampilkan monitor saja, tapi bisa dapat berkomunikasi langsung dengan manusia. Seperti halnya membuka kunci dengan wajah, atau dengan suara komputer, dan lain-lain.
Komputer pada generasi ke-6. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan-akan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut sebagai biochip, yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna.